internasional itu memang memberikan hak yang sama. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Ahmad Jani prihatin ketika mengetahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru mendapat info peristiwa kerusuhan di LP Tanjung Gusta Medan setelah 10 jam peristiwa ini terjadi. Menurut politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini, ada masalah di internal Kementerian Hukum dan HAM. Seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat informasi pertama kali. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya diberi pemaparan secara makro terkait peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang isinya soal pemberantasan korupsi. Presiden SBY tidak mendapat informasi yang detail dan lengkap tentang PP nomor 99 tahun 2012 ini. Padahal remisi, pembebasan bersyarat dan sejenisnya merupakan alat mujarab bagi para napi supaya berkelakuan baik di lapas. Pertama, memang persoalan lembaga pemasyarakatan kita ini begitu kompleks, terutama untuk tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan terorisme. Tentang PP yang dilakukan revisi yang sebelumnya dan internasional itu memang memberikan hak yang sama antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lain. Sesungguhnya paradigma kita tentang penjara itu sudah mengalami perubahan. Pak Wamen ini mengembalikan lagi paradigma penjara dari pemasyarakatan ke penjara. PP ini problem menurut saya. PP ini problem kenapa? PP ini bertentangan juga dengan undang-undang, ya kan, kepada terpidana itu untuk mendapatkan hak-haknya. Dan apalagi kalau kita melihat bahwa pemasyarakatan kita ini kan sangat terbatas dibandingin jumlah terpidana maupun jumlah orang yang ditahan. Padahal semangatnya sekarang ini bagaimana mengembalikan aset recovery, mengembalikan uang yang diambil atau yang dijarah oleh para koruptor itu sendiri. Pertama, prinsipnya adalah ciptakan lembaga pemasyarakatan itu yang kondusif. Yang kedua, over kapasitas itu juga harus diatasi. Yang kedua adalah memberikan harapan orang untuk berkelakuan baik. Nah, itu dengan memberikan hak-haknya, hak untuk namanya remisi, hak untuk yang namanya pelepasan bersyarat, hak untuk mendapatkan cuti. Nah, orang kalau dia berkelakuan baik, dia ada harapan yang dia ingin dapatkan di ujung sana. Nah, tapi dengan dihilangkan itu buat apa? Sama aja. Ini yang kita dorong terus-menerus. Rapat koordinasi ini belum pernah terjadi. Mindset negara hukum ini benak-benak penyelenggara negara kita belum, apalagi Menteri Keuangan. Dia masih menganggap bahwa atau hukum itu hanya bagian komplementer dalam sistem bernegara kita. Padahal hukum itu, negara hukum adalah fondasi dalam kita bernegara. Tim di Parlemen.com mewartakan.